Shalom saudara sekalian. Bersama kita hari ini akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusirnya daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Amsal itu seringkali membandingkan antara orang yang berhikmat dengan orang yang disebut dengan bebal atau yang tidak berhikmat. Karena sumber hikmat itu dari Tuhan, maka tentunya Tuhan akan senang bila kita mau meminta hikmat daripadanya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Sebaliknya, Tuhan bukan hanya tidak senang kepada orang yang bebal, tetapi bahkan dalam beberapa konteks di dalam firman Tuhan, kita menemukan bahwa Tuhan murka kepada orang kelompok ini, seperti yang kita baca di dalam Amsal pasal 22 ini. Nah, kitab Amsal 22 ini memberikan beberapa karakteristik tentang orang-orang yang tidak berhikmat. Yang pertama itu adalah kemalasan, seperti yang tertulis di ayat yang ke-13. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Nah, orang yang malas itu memang seringkali membuat alasan-alasan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus dikerjakannya. Nah, tentu saja kadang ada alasan yang masuk akal, tetapi ada juga alasan yang dikemukakan itu sama sekali tidak masuk akal. Seperti yang dicatat di Amsal yang ke-22 ini. Ada singa di luar. Tentu kemungkinan untuk ini sangatlah kecil. Bahkan seseorang yang tinggal di tengah hutan sekalipun, itu akan sangat kecil kemungkinan bagi dia untuk bertemu dengan singa. Nah, kemudian karakteristik yang kedua itu adalah orang yang mudah terperangkap ke dalam dosa dan godaan. Seperti di ayat 14 ini, istilah yang dipakai di sini adalah perempuan jalang, yang juga seringkali dipakai untuk melambangkan perangkap dosa yang menganga lebar dan siap menerkam siapapun yang mendekatinya. Orang yang berhikmat tentu akan berusaha untuk menghindarinya. Tetapi orang yang bebal cenderung akan mendekatinya dan terperosok ke dalamnya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah orang yang kurang bijaksana, atau yang di ayat 15 ini disebut sebagai kebodohan. Nah, tentu saja kata ini tidak semata-mata diterjemahkan secara harafiah, tetapi ini adalah merupakan ungkapan tentang orang-orang yang menolak didikan dan memiliki hati yang bebal dan tidak mau belajar dari pengalaman. Dengan kata lain, tidak mau untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Sedangkan orang yang mau menerima didikan tentu akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Nah, di ayat 16 juga dicatat tentang karakteristik yang keempat adalah orang yang suka melakukan penindasan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki sedikit kekuatan, ya. Apakah itu kekuatan secara fisik maupun mungkin secara finansial ataupun secara kedudukan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kita menemukan ada seorang anak pejabat, ya, yang menganiaya seorang anak remaja. Nah, tentu orang yang berhikmat akan berpikir puluhan kali sebelum melakukan hal-hal seperti ini. Nah, saya yakin bagi kita tentu kita akan lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan kita tentu akan cenderung menghindari akan beberapa karakteristik yang dicantumkan di bagian ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Sebagaimana di ayat 15 mengatakan kepada kita bahwa beberapa karakteristik ini melekat pada orang-orang muda. Maka itu sebagai orang-orang yang lebih berpengalaman, sebagai orang-orang yang telah mengalami banyak hal di dalam hidup kita, mari kita juga bisa meluangkan waktu kita untuk mendidik orang-orang muda, menolong mereka
agar mereka juga bisa terhindar dari beberapa hal ini, agar mereka pun bisa belajar untuk mengejar hikmat dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini juga memberkati setiap kita sekalian. Amin. Dan besarlah jalan